Bayangin kalau harga nasi Padang cuma Rp20. Motor baru Rp35.000 dan gaji UMR Jakarta cuma Rp6.000. Ini bisa kejadian kalau pemerintah beneran melakukan redenominasi rupiah. Masuk akal nggak sih? Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan redenominasi? Dalam dunia ekonomi, redenominasi adalah proses menyederhanakan nilai mata uang dengan cara menghapuskan beberapa nol tanpa mengubah daya belinya. Contoh gampangnya, harga bakso Rp10.000 semangkok. Setelah redenominasi, harganya jadi Rp10 aja. Jumlah nolnya berkurang, tapi nilai realnya tetap sama. Eits, tapi jangan salah ya, redenominasi beda sama centering. Kalau centering itu nilai uangnya beneran dipotong. Kayak tahun 1965, uang Rp1.000 tiba-tiba cuma jadi Rp1 aja. Kalau redenominasi, yang berubah cuma tampilan angkanya, jadi lebih simpel dibaca. Wacana redenominasi sebenarnya bukan ide baru. Tahun 2011, sempat ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi biar redenominasi dipercepat. Tapi, MK menolak karena dinilai perlu kajian strategis dari pemerintah. Sekarang, ide itu muncul lagi lewat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Terus, kenapa sih redenominasi ini bisa dilakukan? Pengamat ekonomi Joshua Pardede bilang, waktu yang tepat saat ekonominya stabil. Jadi, kalau kita lihat dengan pemilu sudah berakhir dan juga tidak ada agenda politik ke depannya, pilkada juga sudah berakhir, artinya ini kan memberikan ruang juga ya tadi untuk transisi, untuk adanya sosialisasi ya. Jadi kalau memang inflasinya terkendali, nilai tukarnya juga stabil gitu ya, cadangan devisanya memadai, fiskalnya kredibel dan juga sosial politiknya tenang, artinya ini menjadi salah satu momentum cukup baik ya untuk tadi adanya melakukan implementasi dari redenominasi. Kalau lihat data terbaru, kondisi ekonomi Indonesia cenderung positif. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, inflasi Oktober 2025 tercatat di angka 2,86%. Pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga mencapai 5,04%. Dari sisi moneter, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.700 per dolar Amerika Serikat. Dengan angka ini, menurut Joshua, ada secerca harapan. Kalau redenominasi beneran diterapkan, dampak secara psikologis rupiah akan terlihat lebih kuat. Soalnya, selama ini rupiah termasuk mata uang dengan nominal terbesar di Asia, jauh di atas ringgit Malaysia atau dolar Singapura. Selain itu, transaksi jadi lebih simpel dan citra rupiah terlihat lebih baik di mata global. Tapi tantangannya juga besar. Pemerintah harus cetak uang baru, ubah sistem keuangan, mesin ATM, hingga label harga. Proses transisi bisa makan waktu 3-10 tahun tergantung kesiapan infrastruktur dan edukasi publik. Meski begitu, dalam jangka panjang, redenominasi bikin sistem ekonomi lebih efisien, mengurangi salah hitung dan menghemat biaya percetakan uang untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi makanya justru malah ini memperkuat ya reformasi ataupun bagaimana penguatan dari sisi kebijakan struktural kita gitu ya, agar persepsi itu tadi bisa dibangun dengan persepsi ekonomi kita ini bisa lebih baik lagi di mata investor, dan pada akhirnya nantinya investasi akan bisa datang ke Indonesia gitu. Jadi artinya ini tentunya akan bisa mendatangkan hasil yang positif ya bagi Indonesia dalam jangka menengah panjangnya. Banyak negara udah pernah nyobain redenominasi dan hasilnya beda-beda. Brazil sukses hapus total 18 nol lewat 6 kali redenominasi sejak 1967. Hasilnya, inflasi turun menjadi rata-rata 14%. Argentina sukses hapus 13 nol setelah 4 kali redenominasi. Hasilnya, inflasi turun ke rata-rata 4,2%. Turki hapus 6-0 dari mata uang lira pada 2025. Ekonomi mereka jauh lebih stabil dengan inflasi rata-rata sekitar 7,5%. Tapi, nggak semua berhasil. Zimbabwe justru gagal total karena redenominasi dilakukan di tengah hyperinflasi yang mencapai lebih dari 200 juta %. Uang terus kehilangan nilai sampai harus dicetak ulang berkali-kali. Kuncinya, ekonomi harus stabil dulu. Kalau dilakukan di tengah krisis, hasilnya bisa berantakan. Jadi,
Kalau 1.000 rupiah jadi 1 rupiah, masuk akal nggak sih? Jawabannya masuk akal. Tapi Indonesia siap nggak? Gimana Pak Purbaya?